My name is Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan. Thank you very much, Pak Ganjal, for your insight. And before putting a question, allow me to express my sincere appreciation for your receiving our emperor when His Majesty visited the Borobudur Temple. Your gesture was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind of changes you're going to bring about your foreign policy compared with the existing foreign policy under President Joko Widodo? Of course, within the framework of free and active foreign policy, a lot of things will continue. But what kind of changes are you going to bring about under your presidency? Thank you very much. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Saya mengantarkan Kaisar melihat candi, dan dulu kami dikasih tahu Pak Dubes, nanti tidak boleh salaman. Padahal kami ingin salaman, kami ingin jabat tangan dengan Kaisar. Dan kami disuruh berhenti, dan ini tidak boleh salaman. Waduh, padahal kita pengen salaman. Dan orang Indonesia kalau sudah salaman, ditambahi satu lagi, selfie. Ya, gitu. Yang saya luar biasa adalah, begitu kami berdiri, Pak Kaisar mendatangi kami, dan mengajak salaman. Sesuatu yang luar biasa. Dan saat itu, ada former Prime Minister, betul ya? Ada former Prime Minister ikut hadir, Pak Fukuda ya, betul. Saya terkejut karena beliau sampaikan kepada saya, ada former Prime Minister Pak pengen bicara gitu. Siapa? Ternyata Pak Fukuda. Saya tertarik sekali karena waktu itu dia membisikkan sesuatu kepada saya, tapi ini rahasia. Apa yang berbeda? Karena politik luar negeri kita sebenarnya sama. Di seluruh presiden yang pernah menjabat di Republik ini. Tinggal mana kemudian yang harus kita cukup serius gitu. Mana yang kemudian menjadi prioritas. Saya memberikan contoh. Ketika kemudian kita bicara ASEAN tadi saya sampaikan, maka sesuatu yang harus kita bereskan di ASEAN, Indonesia punya potensi bisa mengkoordinasikan politik pangan di situ. Maka kita mesti mengambil inisiatif untuk memimpin bahwa ASEAN akan bisa menjadi salah satu kawasan yang bisa mensuplai pangan. Maka diplomat kita minta untuk bicara, ayo bicara dengan beberapa negara penghasil. Diseriusi, ada target waktunya dan diwujudkan. Yang kedua, ketika kemudian tadi ada pertanyaan beberapa negara mengalami situasi yang tidak baik, berperang dan sebagainya, padahal kita mau ikut perdamaian. Kalau perlu dibuatkan misi khusus untuk membantu perdamaian dunia itu. Agak sensitif kemudian orang berbicara, Palestina umpama. Semua berbicara, kemarin ramai sekali. Kenapa Pak Ganjar tidak datang? Posisi saya dari awal sudah jelas. Tapi penyelesaiannya juga kita harus wise. Tidak bisa hanya sekedar mendukung dan menolak itu. Tapi kita mesti aktif untuk bisa menyelesaikan. Mungkin perlu special envoy untuk kita kirim. Menyelesaikan inisiatif. Sehingga ini bisa selesai. Dan penyelesaiannya harus melibatkan juga negara yang lain. Tidak bisa tunggal. Pada saat coba saya tawarkan ini, wah Anda ini gak jelas, saya orang yang sangat jelas. Karena sejak Republik ini berdiri, hubungan kita dengan banyak negara baik, dengan Palestina waktu itu juga baik. Saya kasih contoh konkret itu. Tapi ada Dasar Bandung yang kemudian menjadi kesepakatan antar negara-negara juga. Kita mesti menghormati, karena kesepakatan tidak pernah dicabut. Tapi ketika kita mesti aktif dalam perdamaian dunia, kita mesti mengambil inisiatif itu. Ya, ke Dewan Keamanan, ke PBB, ya, dan kemudian inilah yang mesti kita lakukan untuk menuntaskan misi-misi internasional yang mesti kita lakukan. Terima kasih Pak Dubes.